Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Visyanti, NPM 21910004319 dari kelas Sejarah Sosiologi 2019A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dari kewirausahaan, yakni Jamkar, Jam Daukus Karotina atau biasa yang kita dengar sebagai selai wortel sebagai alternatif asupan nutrisi bagi tubuh. Berbagai jenis produk pangan hasil inovasi dari komoditi hasil pertanian banyak yang beredar di pasaran dan cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Berbagai macam hal pertanian banyak yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembuatan berbagai jenis produk makanan, salah satunya yakni wortel. Produktivitas wortel di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016, hasil rata-rata wortel mencapai 23,69 ton. Pada tahun 2010, rata-rata mencapai 4.300 ton. Selai merupakan produk pangan yang banyak disukai masyarakat dari semua kalangan, terutama bagi anak-anak, karena rasa manis yang membuat anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya, sehingga konsumen dapat menikmati selai wortel tidak hanya dari rasa, tetapi bermanfaat bagi kesehatan mata dan kulit. Beberapa senyawa yang terkandung dalam wortel diantaranya beta-karoten yang mengandung pada wortel juga sebagai antioksidan atau pencegah kanker karena sifat oksidasinya yang melawan kerja sel-sel kanker. Sedangkan kandungan vitamin yang ada pada wortel hanya sebatas vitamin A, tapi juga vitamin C, D, dan E yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Tujuan dari ini yakni yang pertama membuat inovasi baru olahan makanan dengan bahan dasar sayuran yang menyehatkan, dan yang kedua melatih kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan usaha. Selanjutnya yakni banyak masyarakat kita yang tahu dengan pasti bahwa sayur mayur sangat penting bagi kesehatan. Namun sebagian orang cara mengkonsumsinya karena berbagai alasan, yaitu salah satunya rasa sayur yang terkesan pahit dan yang menyebabkan kurang diminatinya oleh masyarakat. Tidak adanya inovasi dalam pengolahan sehingga terjadi kejenuhan ketika mengkonsumsinya, serta warna dari sayuran sendiri yang kurang menarik. Dengan berbagai alasan tersebut, masyarakat terhadap sayur, maka terciptalah inovasi baru yakni jam dekar atau biasanya yang kita sebut dengan selai wortel sebagai alternatif asupan nutrisi bagi tubuh yang bertujuan memodernisasikan pengolahan sayur mayur sehingga masyarakat kita memiliki peran baru dalam mengkonsumsi salah satu sumber energi tersebut. Kelemahan dari Jamkar ini sendiri yakni sebagai alternatif asupan nutrisi bagi tubuh adalah sifatnya yang tidak tahan lama karena kami tidak menambahkan bahan pengawet ke dalam produk tersebut. Analisis ekonomi usaha. Analisis biaya ekonomi dihitung dari jumlah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya keseluruhan. Analisis biaya tetap diperoleh dari biaya penyusutan alat yang diasumsikan peralatan pendukung atau penunjang memiliki unsur ekonomis selama 4 tahun dengan menggunakan metode garis lurus, dan diperkirakan nilai residu peralatan atau nilai sisanya adalah 0. Baik, ini adalah tabel perkiraan total hasil pemasaran selama 4 bulan. Selama bulan pertama kita produksi sebesar 100 dengan total modal 2.500.000 sekian. Bulan kedua dapat kita lihat, dan seperti ini adalah tabelnya. Dapat dilihat untuk tabel yang kedua yakni jumlah pengeluaran di 4 bulan
Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya. Persiapan yang harus dilaksanakan mulai dari menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menjalankan usaha ini, yakni yang pertama alatnya kita membutuhkan parut, penggorengan, spatula, sendok, mangkuk besar, pisau, kompor, dan timbangan. Dan bahan-bahannya yang kita butuhkan, yang pertama pastinya kita membutuhkan wortel, gula, air, vanili, jeruk lemon, dan gelas kaca. Selanjutnya yakni tahap pengolahan atau pembuatan. Yang pertama yang harus kita lakukan yakni kita harus mencuci wortel yang menggunakan air mengalir supaya wortel tersebut benar-benar bersih dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada wortel. Yang kedua yakni proses penimbangan. Semua bahan ditimbang sesuai dengan formula penimbangan. Bahan harus dilakukan dengan benar supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan jumlah bahan. Jika semua bahan sudah ditimbang, dapat dilanjutkan proses selanjutnya yakni penghalusan, yakni wortel dimasukkan ke dalam parutan agar menjadi halus sehingga pemasakan dapat berjalan dengan mudah. Dan sebelum dihaluskan, wortel harus dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan saat proses penghalusan. Kemudian wortel dihaluskan dengan menggunakan parutan dan timbangan air. Penambahan air ini dimaksudkan supaya proses penghalusan menjadi mudah karena air dapat membantu dalam proses penghalusan. Wortel yang sudah hancur atau halus dapat langsung dimasak dengan bahan tambahan seperti gula, vanili, dan jeruk lemon. Yakni selanjutnya kita memasuki proses yang dilakukan pemasakan, yakni pemasakan ini dilakukan dengan api yang sangat kecil supaya selai wortel dapat matang dengan sempurna. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit karena jika terlalu lama proses memasaknya akan menjadi kehangusan pada selai wortel. Untuk mengetahui selai wortel sudah matang, yaitu bubur wortel sudah mulai mengering atau lebih kental gitu bahasa Jawanya ya. Selanjutnya yakni proses pengemasan. Pada tahap ini dilakukan setelah semua pengolahan atau pembuatan selai dan siap dikemas. Yang pertama caranya yakni siapkan jar atau gelas kaca yang telah kita sediakan. Terus masukkan selai ke dalam gelas kaca tersebut dengan satu syarat, yakni selai wortel tersebut harus benar-benar dalam keadaan yang sudah dingin. Yang ketiga yakni tutup erat gelas kaca atau jar tersebut. Yang keempat, tempelkan stiker atau label pada sisi luar gelas kaca. Yang proses terakhir yakni kita dapat langsung mengirim paket selai wortel tersebut. Selanjutnya yakni proses pemasaran. Strategi pemasaran yang penjual selai wortel kita lakukan yakni dengan cara pemasaran sosial atau biasa disebut dengan social marketing, yaitu dengan cara mempromosikan melalui media sosial, yakni melalui situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan akun sosial media lainnya. Selain itu, pemasaran juga dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Pelaku usaha juga mengandalkan publikasi dan pemasaran yang dilakukan dengan pendistribusian kepada pemilik-pemilik warung di lingkungan sekitar pelaku usaha atau di sekitar pabrik pembuatan selai wortel ini. Evaluasinya yakni pada tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat daya beli masyarakat terhadap produk yang kami hasilkan, dan juga mengevaluasi sebagai kritik dan saran dari konsumen terhadap produk yang sesuai keinginan konsumen. Biaya dan jadwal kegiatan yang kita lakukan yakni jadi anggaran biaya yang kita perlukan untuk membeli beberapa kebutuhan. Yang pertama seperti peralatan yang diperlukan untuk peralatan seperti kompor, wajan, sendok, kayak gitu kita membutuhkan sekitar kurang lebih 1.600.000.
bahan yang habis pakai sekitar 3.200.000 dan biaya perjalanan itu sekitar 2.400.000 dan biaya lain-lain yang kita butuhkan itu sekitar 1.100.000, sehingga total biaya kita yang kita butuhkan keseluruhan sekitar kurang lebih 8.300.000. Selanjutnya yakni jadwal jadwal kegiatan. Untuk bulan pertama kita hanya melakukan persiapan antara peralatan dan bahan. Kita menyiapkan karena kita melakukan menjalankan usaha ini mulai dari nol. Selama bulan kedua, ketiga, dan 4 kita melakukan proses produksi, pengemasan produk, promosi, penjualan, dan evaluasi. Sedangkan untuk bulan kelima kita hanya melakukan evaluasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.